Alhamdulillah wa syukurillah yang pada malam hari ini kita diperkenalkan berkumpul di dalam majelis yang mulia dalam menuntut ilmu agama, ilmu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan malam hari ini di asbabiyah kita mendapatkan perhatian cinta Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan setelah dipandang, setelah dicurahkan rahmat malam hari ini, mudah-mudahan rahmat ini tidak dicabut sama lamanya hingga kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita haturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan waktu demi waktu kita selalu terhubung dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita sebagai pecinta sunnah Nabi Muhammad SAW dan berkat majlis ini. Mudah-mudahan kita menjadi ahli ibadah, ahli salat, ahli zikir, ahli Al-Quran, ahli sedekah, ahli mahabbah, ahli lughah, ahli sidq pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal Ustaz baca. Sekarang itu 12. Nomor 12 wal hadru. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadru min kulli ma yukhalifu syar'a. Muraqabatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah. Qana'atu bima razaqahu Allah Ta'ala. Al-haya min Allah Ta'ala. Ya, qala musannif rahimallahu ta'ala wa ala man nafa'alana wa bikum fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wal hadru min kulli ma yukhalifu syar'ahu. Dan berhati-hati dari apa? Min kulli ma, dari setiap apa saja yukhalifu yang menentang syar'ah, hukum syariat. Nah, balik lagi judul pada kitab ini atau judul pada kalimat ini, judulnya ya ada kemarin bagaimana adab kita sebagai hamba kepada Allah. Adab kita sama Allah. Allah Khalik yang menciptakan kita. Kita makhluk yang diciptakan. Setelah kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, Allah punya utusan. Ba'asa Rasulullah, Allah telah mengutus Rasulullah SAW sebagai satu sosok hambanya yang menyampaikan risalah. Apa risalah? Risalah itu pesan. Apa pesan? Yang pesan adalah yang mesti disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Nah, pesan ini di dalamnya tentu ada kebahagiaan, ada ada kabar bahagia, ada kabar kebinasaan. Nah, di sini yang kabar kebahagiaan adalah kalau tidak menentang hukum. Sedangkan di sini judul kita ini wal hadr, berhati-hati min kulli ma, dari setiap sesuatu yang menentang hukum syariat. Berhati-hati ya, berhati-hati. Mana hati-hati? Waspada. Sama aja. Waspada ini kalau kita tasawurkan, kita gambarkan, mesti ada effort ya, apa namanya? Usaha kita untuk betul-betul jangan sampai kita
masuk ke dalam wilayah yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini yukhalif, menentang ini kan tidak mau mengikuti aturan, ya, tidak mau mengikuti aturan yang telah dibebankan, ya. Kita sebagai muslim setelah baligh akil ada taklif, ada pembebanan hukum yang wajib, tidak boleh tidak. Nah, kalau kita tidak bertentangan maka selamat. Kalau bertentangan tidak selamat. Yang menjadi hati-hati kalau kita menentang hukum tadi. Jangan sampai kita masuk kepada hal yang menentang hukum. Disitulah letak kehati-hatian kita. Nah, hukum ada berapa? Ada haram. Kemudian awal yang pertama ada wajib. Kemudian sunnah. Kemudian mubah. Kemudian makruh. Kemudian haram. Nah, berarti ada 5 hukum taklifi, hukum yang dibebankan kepada siapa? Kepada yang berakal dan baligh. Baligh berapa usia baligh? 15? Bangga berapa tahun Bangga? Ada 13 tahun sekarang belum? Baru 11 sudah. Baru 11. Baru 11. Yang baru mimpi basah siapa? Bang Adi. Nah, kalau sudah mimpi basah, nah kata ulama kemungkinan tuh kurang lebih zaman sekarang ini biasanya usia 9 tahun sudah mimpi basah. Nah, ada juga yang sudah 9 tahun belum mimpi basah. Dilihat sampai usia 15 tahun. Nah, maksimalnya 15 tahun. Nah, jadi setelah 15 tahun masuk baligh, ya, dewasa dan dia berakal, ya artinya tidak oleng, ya. Ada orang anak yang emang oleng dari kecil kan, ada ya, kita terjadi kan, kita lihat, artinya anak yang kurang kan, ini tidak dibebankan. Ini alhamdulillah ya, satu bentuk syukur kita nih, Allah tidak olengkan kita. Orang yang oleng masa kecil nggak bisa menikmati hidup. Surga ada di tempatnya gitu. Ajib nggak? Ajib. Tapi enaknya dapat surga di dunia, dapat surga ya akhirat yang gitu. Nah, kekurangan mereka, ya mereka tidak bisa mengenal Tuhannya, nggak bisa mengenal Nabinya secara sempurna. Tapi surga tempat mereka. Nah, kita ini alhamdulillah dikasih akal. Nah, gini. Saya minta musik ya. Satu go. Itu kucing ya. Kucing kan? Punya kaki nggak? Ini lagi. Ya. Kita sama kucing sama-sama punya kan? Kaki. Ada kesamaan kan? Ada kesamaan. Itu kucing bisa senyum nggak? Enggak. Ya. Bisa cemberut ya? Ya. Kita bisa nggak? Bisa. Nah, ini pengkhususan namanya. Pengkhususan. Tapi bukan menjadi suatu ukuran perbedaan kita sama binatang yang lain. Pengkhususan. Karena ada juga orang yang nggak bisa senyum. Kan ada kan ya, satu sosok orang yang senyum itu susah. Artinya itu senyum itu hanya pengkhususan, tertawa pengkhususan. Karena ada juga orang yang bisa tertawa, nah, gitu ya. Dan pembeda kita sama binatang, kita sama-sama binatang, cuman kita natik yang dapat berpikir. Bedanya kita sama kucing, kita sama-sama bisa berjalan. Bedanya kucing nggak mikir, kita mikir, gitu ya. Nah, ketika kita bisa mikir, anugerah bukan? Tanda sempurna. Nah, setelah sempurna, ada sesuatu yang bisa dibayar, ada sesuatu yang mesti dibayar. Pembebanan hukum tuh. Karena sudah dikasih usia balik, dikasih akal yang sehat, ada yang dibayar, kan? Betul?
ada yang dibayar. Apa itu? Nah, taklif tadi, pembebanan tadi itu ya. Karena memang sudah akil balik. Nah, ada aturan main dalam hidup, ada syariat yang mesti dijalankan. Kalau memang kita berta'alluq, bernisbah, berkeyakinan kepada Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai utusan. Nah, mesti diambil pembebanan ini. Jangan ditentang, jangan dilawan, karena tidak boleh. Nah, syariat ya, hukum ada wajib. Wajib apa aja nih yang dibebankan kepada kita? Wajib salat, puasa Ramadan, zakat, haji kalau mampu, bakti marang tua, kan ya, apalagi itu Al-Quran, menyambung silaturahim, itu kan ya yang nyata di Al-Quran kan. Nah, ini adalah wajib, nah, yang mesti atau labud, wajib bagi kita untuk mengerjakannya. Nah, lihat tadi bahasa yukhalif, tidak mau ikuti aturan yang telah dibebankan. Nah, sekarang kalau seandainya kita nih mengurangi sholat ya, 5 waktu yang telah diwajibkan, kita kurangin, kira-kira menentang atau ngikutin? Menentang kan? Sepakat? Menentang atau ngikutin? Nah, kalau menentang kira-kira adab nggak sama Allah Ta'ala? Nggak ada apa gitu kan? Kan judulnya apa nih? Adabul insan ma'al Allah, adabnya seorang hamba kepada Allah. Nah, tadi nih, ya Allah merintahkan kita sholat 5 waktu, dikurangi 1. Kira-kira nih, nurut atau melawan? Menentang atau ikut? Menentang. Nah, kalau menentang, ini kira-kira nih kita ini adil nggak dengan apa yang telah kita dapatkan berupa nikmat yang Allah kasih? Nikmat balik akil. Allah cuma minta ikuti saya punya aturan. Ikuti saya punya aturan. Bahasa tubuh kita ogah. Nah, bahasa tubuh kita ogah. Nah, sekarang di sini ditekankan, guru kita mengutip dari kalam ini, kata beliau, berhati-hatilah dari perkara-perkara yang menentang hukum. Arti ada ancaman. Awas ente. Mana hati-hati? Betul? Awas ente. Kata Allah gitu kan? Awas ente ada di. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau bicara hukum, bicara syariat, ya tadi ya, ada hal juga selain daripada wajib yang kita perhatikan, ada juga sunnah. Kemarin kita pernah bahas, setidak-tidaknya nih ada sunnah yang kita lakukan hari-hari. Nggak mampu tahajud, cari yang ringan dikit, duha. Nggak mampu juga sedekah, nggak mampu juga nih apa kek siwak. Ini sunnah, ahsan. Sunnah. Antum sholat begini sama anak sholat tanpa begini, antum lebih banyak nilai pahalanya. Pakai imamah, jelas. Nah, ittiba sunnah. Antum pakai, ya Rabb saya ya mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Maka sama antum pakai, sama yang diikat di kepala, maka nugrah sunnah pahala sunnah antum dapatin. Nah, sunnah. Ini sunnah. Ya, menunjukkan atribut Islam, ya sunnah. Siwak, sunnah. Kemarin telah dijelaskan tentang siwak. Ya, Anda coba ulang lagi supaya nanti tambah mantap siwak. Ada satu amalan seperti itu yang kemarin ya, satu amalan yang di situ betul-betul tuh Allah mencurahkan keridhoannya. Kita sepakat nggak? Kita ini bantu orang yang kita tuju untuk mendapatkan ridho, ngaji untuk mendapatkan ridho, ya kan? Ya, membantu orang untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Semua aktivitas yang kita pengen dibahas itu pengen mendapatkan ridho. Sekarang ada satu hadis yang pakai siwak, mardatun li rabbih, mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Secara tekstual aja sudah jelas banget, kata Nabi, orang pakai siwak mardatun li rabbih, keridhaan Tuhannya pada orang pakai siwak. Nah,
Makanya bentuk satu kenikmatan yang luar biasa, mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Sampai ini orang yang istiqamah bersifat ambil kabar akhir ayat husnul khatimah, ringan dia punya lisan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nanti nggak mau itu, nggak mau itu, mau lah. Orang nggak sehat ya nggak mau husnul khatimah mah. Ini buat apa ibadah nih kalau dia husnul khatimah? Penentu tuh akhir, bukan sekarang. Sekarang ini hanya usaha mujahadah kita, endingnya ujung gitu kan ya. Kita jangan sampai ini akidah kita bengkok di ujung, lempeng bengkok ujungnya. Naudzubillah ya Rabb, jangan sampai. Mending bengkok lempeng ujung itu kita mau. Nah, jangan sampai nih lempeng kelihatannya kan lempeng nih, soalnya ada gajulkan belok. Nah, termasuk ini ini termasuk salah satu bentuk cara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan ini tekstualnya jelas Nabi mengatakan membersihkan mulut, mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala, membuat setan gedek. Tuh setan gedek begini nih ente. Benci, makanya ini suka diumpetin setan, suka hilang. makanya beli yang satu ya, mesti pinter-pinteran sama setan. Suka hilang. Iya, suka benci. Suka hilang itu. Atau selip. Iya, gimana selip tuh? Kemana tadi tuh? Mesti hilang. Siapa itu? Satu di baju, satu di kamar mandi, satu di kamar tidur tuh. Nggak boleh satu habis gitu. Hilang. Karena ini setan ini nggak tahu kenapa nih gedek banget. Memang tadi gedeknya kan apa? Karena di situ tuh Allah meletak keridhaannya kepada hambanya. Yang susah payah dia udah goda gitu segala macam, patah hati ketika itu hamba husnul khatimah. Ya kan ya? Patah hati nggak? Berharap dia udah punya harapan besar. Oh, ini bakal teman nanti dia menikah. Setan begitu kan? Seru, banyak teman nih. Tiba-tiba nih orang ini hamba pakai siwak tuh. Tiba-tiba ketentuannya baik karena mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana nggak hancur perasaan setan? Yang diharapkan sekali ya, ini bakal celaka, bakal binasa, tiba-tiba husnul khatimah hanya perkara sepele. Ada taruh. Maka kata Nabi dalam hadisnya, andai saya tidak memberatkan umat saya ini untuk pakai siwak, wallah la amartuhu biswak. Saya perintahkan mereka untuk siwak. Tuh, Nabi sampai segitunya. Kalau saya tidak memberatkan, Nabi sudah kasyaf tahu nih perkara sepele pasti merasa berat juga. Iya. Ya Allah, ini enggak masalah duit ini enggak. Ya Allah enteng ada berapa berapa kilo? Enggak, ya kilo. Enggak ada. Besi aja diangkat 10 kilo, 50 kilo orang-orang mas kayak kilo kecil enggak diangkat. Ya kan orang berat itu kan berapa kilo tuh? Ada yang 50 kilo ya kan ya. Maaf kan gitu ya. Ini kayu kecil. Ini bisa lo beli. Yang gitu ya. Ini bisa dibeli. Nah, maksudnya ini sunnah nih. Sunnah ini bagian apa namanya itu kita menyepakati syariat. Iya. Menyepakati syariat dengan kita pakai siwak ini. 10.000. Nah, ini nggak jualan. Ini bukan jual siwak. Ini beli contoh banyak. Artinya sini, ini berita ini benar gitu kan. Ente sholat pakai siwak 2 rakaat ditandingkan dengan orang sholat 70 rakaat, kalah itu orang mente tuh. Ajib nggak? Ajib itu makanya gitu siwak pakai tuh. Makanya ini pengajian di rumah itu maghrib tuh imam semuanya beli siwak, semuanya pakai siwak sekarang ini. Enggak siwak awas ada hukum. Siwak yang si imam yang kecil tuh anjir aja pakai siwak tuh. Dan juga ada 70 fadilah siwak. Otaknya cerdas, lisannya fasih, hatinya musuh jadi takut musuh itu. Iya, kayu. Apa kata musuh? Kayu digigit-gigit. Kayu ini dimakan ini. Apalagi gua. Nah itu benar. Ngurangin uban. Iya, uban tuh. Melambatkan. Matanya cakep. Matanya bisa terhindar dari taburan.
Kurangi kerontokan. Kerontokan. Untuk apa ini? Rontok kan gini. Benar. Makanya antum kalau ke Mekah itu anak muda di Mekah itu mereka ini siwaknya kecil-kecil anaknya. Begitu. Udah ini candu enak. Nah, jadi ya mungkin kalau siwak ini masih worth it lah kalau anda ngajak antum. Kalau untuk Qiyamul anda juga bukan ahlinya kan gitu kan dia. Ayo Qiyamul, ayo puasa Senin Kamis, anda masih hawa dengan makan gitu kan. Jadi anda ngajak ke pasti-pasti aja deh. Anda nggak pernah ngajak mereka ayo puasa bang, ada nggak berani ya deh. Karena dia bukan pelakunya. Senin Kamis, anda masih boleh makan. Makanya apa yang telah anda coba amalkan istiqamah itu yang ajak ngomong. Siwak deh, anda nggak muluk-muluk. Relatif jangan tinggalkan. Ini pengajian bubar nggak bubar, bilang kawan-kawan. Jangan roti, kalau pengen sama. Jangan tinggalkan roti, baca roti. Nggak mesti dulu pengajian. Ente di rumah baca roti, baca di Indonesia. Udah, ane wasitkan ke teman-teman tuh baca al-tos di Indonesia. Alhamdulillah terserah. Siwak sama roti, pegang. Insya Allah hidup kita lempeng. Ya, lempeng. Nah, apa lagi nih? Mubah. Nah, kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Makanya kalau bisa kalau kita sudah ngaji nih, kalau bisa nih setidak-tidaknya sholat 5 waktu. Belum mampu qobliyah nggak apa-apa. Ya, nanti ada masanya minta ya Rabb kasih hamba untuk keinginan menjalankan qobliyah. Nah, pelan-pelan. Intinya jangan tinggalin, jangan dikasih rukso kita untuk 5 waktu ini. Kenapa ya? Jangan. Karena inilah modal pokok kita wajib ini. Dagangnya kita pakai ini nih, kalau nggak pakai modal wajib rugi gitu. Yaumil qiyamah rugi. Sampai dikatakan orang di dalam kitab Mukasyifatu Qulub ya, sedekah, silaturahim, semua amal soleh yang pernah kita kerjakan ini menanti, ini amaliyah tantian, amaliyah penantian. Di awalnya kepalanya sholatnya diterima, semuanya ngikut. Nah itu masalahnya gitu. Kalau sholatnya nggak terima, ini nggak ikut gitu. Itu hadis Rasul itu. Sholat ini palanya gitu kan. Amal sholat yang pernah kita kerjakan yang baik-baik itu menunggu penantian ya. Kalau sholatnya diterima, semuanya ngikut. Kalau nggak terima, ini maaf nggak ikut ini, nggak ikut. Itu masalahnya. Ini bukan menakutin, begitulah keadaan. Karena minimal ya sholat di waktu kita pegang teguh. Belum mampu khusyuk, ya sholat aja dulu nggak apa-apa. Sholat, minimal sholat. Ya, 5 waktu subuh yang sama ini nggak subuh, tiba-tiba subuh, umpama kesiangan subuh jangan sampai enggak. Isya nggak bisa tepat waktu, Isya. Maghrib nggak bisa tepat waktu, penting maghrib. Intinya walaupun nggak tepat waktu, penting sholat. Kodok kan mesti ada ketentuan kan gitu. Kalau saya keseringan tidur. Oh iya, 15-an gitu ya. Bangun-bangun itu kodok. Nanti kita bahas aja. Itu disitulah Allah minta dari kita di situ. Jangan sampai yukhalif, menentang syariat. Tinggal kita gunanya ngaji agar kita tahu ternyata menentang syariat bagian tidak adab sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi nih? Mengenai mubah. Mubah ini adalah jika dikerjakan tidak mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Kalau sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Nah, hukum yang ketiga adalah mubah. Mubah ini adalah suatu perkara bahasanya silahkan mau dikerjakan, silahkan. Tapi hati-hati, mubah ini kalau kebanyakan jadi racun. Makan mubah nggak? Kalau makan 10 piring, Racun. penyakit deh. Panas mungkin bakteri. Istilah katanya gitu kan. Mubah boleh dikali banyak, jadi racun, jadi rusak. Minum air putih sehat nggak? Kalau kebanyakan gending, ya kan? Mabok gitu mau air putih gitu kan? Nggak mesti alkohol nggak? Ini sekali duduk makan 1 galon gitu kan? Rusak. Gitu. Mubah itu boleh, makanya ulama kita nih
menyiasati, jangan sampai mubah ini pun sia-sia. Mereka siasati agar mendapatkan pahala, minimal diniatkan. Bagaimana caranya? Lagi makan di Arab, saya makan niat untuk ibadah. Nah, yang mubah mestinya menjadi dapat pahala. Yang tadi mestinya mubah dengan diniatkan tadi untuk niat semangat ibadat dapat pahala. Ya Rob, ini mubah dengan niat tadi ya Rob agar semangat ibadat jadi pahala. Itu mensiasatnya. Pakai baju mubah nih, pakai baju nih. Tapi yang niat ya Rob sama niat untuk menutupin aurat. Dapat nggak? Pakai peci. Pakai ini kan tutup pakai sunnah ya. Nah, intinya mubah ya, nyisir. Yang punya rambut ya. Terus punya. Yang punya rambut ya itu mubah kan? Niat agar bikin senang siapa nih? Istri. Dikasih. Ya, Kacang. niatin. Hal yang mubah. Nah, juga olahraga atau apa intinya kayak olahraga kan? Olahraga tuh ya kalau sahabat hari main futsal ya penyakit juga. Main handphone mubah, nonton mubah. Cuma ada perkara yang haram kalau sudah nanti menabrak syariat. Mama nih, itu main handphone mubah nggak? Boleh-boleh aja. Tapi kalau yang ditonton benar gitu kan? Tapi yang ditonton mungkin yang ngawur ya haram gitu kan ya. Nah, kan gitu. Apalagi nih nonton TV, video, bioskop gitu kan. Cakep nggak? Cakep, mubah, hiburan. Tapi ketika dibenturkan sama yang wajib, dikalahkan wajibnya, dimenangkan yang mubahnya, dosa nggak? Dosa. Kenapa? Mengalahkan yang wajib. Wajib itu lebih unggul. Di bawahnya baru sunnah. Di bawah sunnah baru mubah. Makruh. Makruh ini juga jika ditinggalkan mendapatkan pahala, dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Nah, benar haram. Nah, makruh ini termasuk ya banyak ya. Makruh, rokok, jengkol, ya yang enak-enak ya. Peti. Nah, yang namanya kita makan kan bau tuh. Kalau ngomong. Iya benar. Makruh. Rokok begitu juga. Nah, jadi gini. Nah juga yang mesti diperhatikan ada perkara subhat. Subhat. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah SAW itu al-halal bayin, al-haram bayin, bainahuma mustabihat. Di tengah-tengahnya ada subhat. Barang siapa yang menghindar atau takut dengan perkara subhat, maka dia dalam upaya menyelamatkan agamanya. Yang terjun bebas ke perkara yang subhat, maka dia dalam upaya menghancurkan agamanya. Dalam mana tidak menyelamatkan agamanya. Nah, subhat, apa subhat? Remang-remang, tidak jelas, sama. Man agala subhat, kayak teman ente dapat tunjuk apa togel jangka itu dikasih itu subhat tuh dapat rezeki itu subhat samar bukan halal karena dia dapat barang haram kita kagak tahu tapi kita makan subhat itu dia gitu kan iya. Orang boleh nyolong dapat duit kita udah kasih lu mau gak makan tuh gue bayarin. Nah itu samar kan. Nah dalam nasihat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali ya, wahai Ali, man akala subhat syabahad din. Barang siapa makan sesuatu yang subhat ya, maka subhat juga dia punya agama. Maknanya agamanya pun jadi samar gitu. Makan yang sama-samar, agamanya pun sama-sama. Makna sama-samar adalah tuh enggak ada pendirian, nggak ada kekokohan dia punya iman ya, jadi mudah digentak mudah kalah gitu ya, ketika dihadapkan dengan perkara mudah lemah dia punya iman. Nah subhat ini gerbang masuk kepada perkara yang haram. Nah kalau sudah yang haram repot. Man akala haram mata galbuh, sesuatu seorang yang makan yang haram
maka hatinya mati. Nah, kalau sudah mati dia punya hati, maka tidak ada satupun yang bisa menghidupkannya kecuali Allah Ta'ala. Andai seseorang ini udah mati hatinya nih, nah, makanya itu dia menolak nasihat, menolak hadis Rasulullah, menolak kalau Allah Ta'ala, semua hatta wali nasihat nggak bakal jadi sampai Allah bukakan sendiri hatinya dia. Jadi nunggu rahmat Allah Ta'ala. Hati-hati ini. Nah, oleh karena itu jangan pernah kita buka kesempatan kita untuk bermain subhat, karena bisa masuk ke dalam keharaman. Kalau sudah haram, hati mati, nah repot. Kalau sudah begini, Males deh salat. kan ya. Nah, subhat, ya. Tasawurnya bagaimana? Juga contoh ringan. Bang Andi katakanlah ketemu duit di jalan, ambil tidak? Ambil. Ambil, ya. Diambil salah atau benar? Bener. Uang di jalanan itu pun subhat. Nah, subhat ya gini, ambil di kata ulama agama memerintahkan kalau kita mendapati uang di jalanan sebaiknya jangan diambil. Jangan kita beranggapan ini Allah, jawaban Allah atas doa anak. Lagi punya duit, bersiasat mencari kalam-kalam. La haula wala quwwata illa billah. Terkecuali gini, iya, dapat duit umpamanya ya, dapat umpamanya 50.000. Ya, kita sudah ngaji nih. Kita selamatin. Ya, dengan niat jangan sampai ini duit dapat sama orang. Kalau dapat sama orang yang nggak paham, dimakan sama dia. Tahu, makan duit begituan, akal rusak, agama jadi ragu, duit nggak seberapa, malas ibadah dampaknya. Oh iya, itu bilang medalik. Nah, ente tega nih, nggak ada ikan agamanya perkara 10.000, 50.000, goceng. Ya, biarkan aja. Nah, terkecuali ambil. Nah, kalau memang ada dipertemukan dengan si pemilik uang itu, ya balikan. Kalau memang nggak ada, kasihkanlah uang itu kepada tempat yang lebih layak, yang pantas menerimanya, entah orang miskin, gogoro ataupun kotak amal, dengan niat semoga pahalanya ditujukan kepada yang punya duit. Betul. Nah, kalau duit banyak kan nih, ketemu 10 juta gitu, jangan pakai pikir ambil. Sebenarnya kan ambil tuh duit. Kenapa? Kalau dia bilang orang, ya kasihan orang nggak tahu ilmunya gitu. Kita tahu ilmunya nih, ya tapi diamalin gitu. Itu nunggu berapa lama, Guru? Nunggu ada yang sehari sebelum kiamat. Kayak gini, duit itu, nah ambil. Kenapa? Ini kan gede nih. Siapa yang nggak tergiur dengan duit ini? Pasti semuanya tergiur tanpa terkecuali gitu kan nih. Nah, kita ambil setelah duit di tangan kita ya. Tekad niat kalau ada yang nyari ya kita kembalikan. Nah, cara kita sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah umumkan duit ini di tempat-tempat umum, entah masjid, musola, umumkan. Tapi ingat, jangan dikasih tahu jumlahnya. Kalau dikasih tahu, sekampung datang ngaku. Ya, umpama nih, apakah ada atau masyarakat kehilangan duit gitu kan? Umpama gitu kan ya. Jangan dikasih tahu tempatnya di mana. Jangan dikasih tahu jumlahnya. Nanti kalaupun datang, ada tuh yang ngacok tuh ada. Kita umpama dapat di depan ini nih, depan gang ini. Kita bisa ngomong dicoba, tajribah namanya. Emang ente hilangnya di mana? Hilangnya di pasar rumput kan? Nggak ketemu kan gitu kan? Bukan, ngerti kan bu? Bukan gitu kan? Nanti ada ketemu, kalau memang dia merasa kehilangan, dia akan cerita. Tadi gue lewat ini nih, gitu kan ya. Nah, perasaan gue nih hilangnya di sini gitu kan. Nah, minimal masuk, nyambung gitu kan? Ada kesesuaian dengan apa yang didapatkan. Nah, jelas ya. Nah, dan nilainya jangan sebut. Nah, dulu cerita singkat masalah subhat ini ada pernah ngalamin gitu. Dulu belum ngaji, belum jadi ustadz dulu. 2012 ini pada aja nih ngomong cerita yang jujur gitu, Cak. Abang anak nikah tahun 2012 sama orang Padang
nikahnya di gedung arah daerah mana tuh, daerah pakai itu Permata Hijau, arah sana. Nah, kami sebagai pihak keluarga laki-laki ada baju yang disamakan gitu kan ya, sebagai pihak laki-laki dikasih jas masing-masing. Ini jas disewa dari pelaminan itu kan gitu. Nah, ketika ada di kamar itu pergantian baju itu, Anda pakai jas dong. Tangan Anda masuk, ada kertas, amplop, tipisan. Ini apa nih? Anda belum lihat. Tangan kiri masuk, amplop lagi. Tebal. Ini apa ini? Sampingnya ada kacamata. Anda ke kamar mandi, Anda cek. Yang tebal 1 juta, yang sini 100, 1,1. Kalau Anda jujur, bukannya, ini pasti nih pada yang aku nanti kan gitu. Jadi Anda lebih pintar, makanya Anda keluar ke kacamata. Ayo, yang merasa kehilangan kacamata siapa nih? Gitu kan. Oh, bukan punya kami, bukan punya, nggak ada nih yang sini nih. Oh, kemungkinan ini baju jas ini habis sewaan sebelumnya, gitu kan. Artinya ini kan namanya sewaan ya, mungkin dipakai yang sebelumnya kan gitu kan. Berarti aman, nggak ada pemilikannya di tempat tersebut karena ini baju habis kita ambil dari pelaminan kan gitu ya, dari punya pelaminan. Nah, berarti kan yang sebelumnya berarti aman. Anda bilang ke ibu Anda, rezeki ini berapa? 1,1. Ibu 300, saya 800 kayak gitu. Duit apa nak? Nggak ada yang nggak tahu duit apa ini. Nah, ini biasanya rezeki buat Anda. Nah, saat itu Anda lagi PDKT sebetulnya. Jadi orang Lampung, cuman nggak cerita. Kemarin Anda kebetulan cerita di rumah Bang. Nah, Anda kalau cerita lagi PDKT sama orang Lampung ya, bidangnya ngamuk. Kan gitu. Anda nggak cerita tuh. Kebetulan kan lagi bahas subat kemarin ya. Kan bahas subat kan ya? Benar kan? Nah, nyambung cerita nih. Nah, Anda lagi PDKT sama orang Lampung. Gue mau Allah ridho sama Anda nih kan, deket sama orang Lampung gitu kan. Nah, minggu depan Anda mesti ke Lampung. Anda beli celana dalam dari Anda beli baju, Anda beli sendal dari duit itu. Memang saat itu Anda mau ketemu sama calon itu, Anda nggak punya duit. Ketemulah duit itu. Anda beliin lah, Anda beliin baju, beliin parfum, beli celana dalam, beli segala macam tuh. Ya memang padanya kan gitu. Nah, dulu tahun berapa? 2012 ya. Anda belum kenal siapa-siapa. Yang Anda kenal cuma gitar, cuma musik ya gitu kan ya. Karena Anda main kafe di zaman itu, masih aktif di kafe. Nah, oleh karena itu Anda mikir Anda nggak tahu ilmunya nih ya, karena sudah ngaji, belajar. Oh, ternyata kalau duit yang begitu adalah mesti diumumkan setiap minggunya. Sebulan mesti diumumkan, nggak setiap hari ya. Di minggu pertama diumumkan, minggu kedua diumumkan, selama setahun. Bila mana setahun ya nggak ada yang datang ke tempat kita untuk mengambil uang atau menyatakan kehilangan keuangannya, maka itu uang hak milik kita. Boleh tuh, boleh beli motor, boleh beliin apanya boleh. Kalau sudah setahun dan sudah diumumkan. Kalau Anda belum setahun deh, Anda pernah habis jual nih cerita nih, jual botol. Ada waktu itu masih nyari botol, masih giat-giat, masih badan, masih sehat. Ada jual botol kurang lebih habis 2 kintal, dapat 1,4. 1,4 Anda beliin motor. Mending kalau motor istilahnya lengkapnya motor bodong nih. 1,3, 1.300.000. Begitu kita pakai motor, nggak tahu ini kan rusak antuh. Dan jalan lagi, nyari deh nih pulungan, nyari botol aqua, botol biasa, komplek pasar. Begitu kita dapat itu di tempat orang-orang tempat kos, ada dapat dompet perempuan, cuman dompet perempuan. Di situ duitnya 1.300.000. Begitu kita lihat, duitan apa? Taruh aja langsung. Cuman buka dompet cuma duitan, taruh aja di karung. Udah, begitu pulang kita bilang, Lek, ayah kayak tahu duitan, tahu duit bener tuh Lek ya. Dibayar sama anak.
udah periksa ada duit 1.300.000. Rantainya, rantai ameliotin itu 25 gram. Rantai belum nggak ada surat cuman misalnya mungkin taruh udah anak pulang dapat ya. Ya udah pas kita lagi pada satu bengkel tuh motor hancur, sekernya ganti ini itu habis kurang lebih hampir 800.000 karena ada duit itu buat bayar itu. Iya. Iya. Jadi kebenaran loh katanya, beneran. Iya. Jadi gitu ya. Dalam keadaan kita susah, kayak katanya rezeki dari Allah ya, kita rezeki aja. Bukan Iya. kita Islam, bukan ngejambret gitu kan, kita dapat gitu ya. Udah. Nah, jadi gitu. Jadi kalau besok ketemu sebagai pengetahuan kita bersama nih, kalau besok ketemu sekalipun memang kita butuh, memang mesti kita lawan. Nah, kemarin betul sebagai cerita juga di kemarin Imam. Ya, Imam itu kejadian kapan ya? Kejadian sebulan yang lalu. Ya. Sama nih. Aneh mentarbiah Imam dari kecil ini. Aneh punya duit 20.000. Tok cuma 20.000. Mam, kita ini belum makan siang nih. Ini makan siang atau beli token? Token habis. Istri. Oh, yaudah om, beli token aja. Akhirnya Aneh jalan kaki sama Imam dari rumah ke tempat jual token, jalan kaki. Yang kita makan apa nih Imam? Kata Imam, ya kalau aja nih, gak apa-apa om, nanti gitu. Nah, dia sambil jalan ke bawah tuh, ketendang duit 50.000. Om, duit om, ini masuk rezeki om, gitu kan. Aneh langsung terbiak Imam, itu bukan punya kita. Ini barang gak jelas. Terus gimana om, mas ditaruh lagi, ntar kata sama orang. Jangan. Nah, sekarang bawa duit, sampai tapak sunan, ayo om sini. Nah, ini memasukkan ke kotak amal tuh dengan niat semoga pahalanya untuk kau yang punya hati. Udah, dia berat hati tadinya. Kalau memang rezeki ada hari ini, insya Allah bukakan untuk kita insya Allah. Nah subhanallah, setelah dia nggak lama masukkan duit ke situ tuh, sorenya kan siang tuh, sorenya tuh Imam dapat rezeki banyak. Ada yang ngasih 50, ada yang ngasih 100. Itu hari dapat 90 Imam. Dikasih orang, nggak tahu siapa yang ngasih katanya. Nah, jadi hal itu Aneh sampaikan sehingga Mam intinya berapapun yang mendapatkan di jalanan itu bukan punya Imam. Kalau memang ya mesti diambil tadi ke sana tempatnya atau kasih ke orang yang membutuhkan. Nah kebetulan kemarin dia nggak sengaja dia dapat uang 15.000. Dia sama Dafa ketemu lagi main dapat uang 15.000. Lantas kata si Imam ngasih tahu ke temannya, kata Om Anang jangan dimakan. Temannya mau ngembat aja, mau ngambil. Kata Imam jangan, kata si Imam jangan. Ya udah 5.000 ente masuk ke masjid, saya 10.000. Mudah-mudahan Allah balas, kata Imam. Nah, betul mereka masuk ke masjid. Ya, subhanallah sore itu Om katanya ada yang ngasih somai, ada yang ngasih duit. Kali itu tuh. Nah, jadi kalau memang rezeki bisa jadi Pak, kalau nggak ada ambil 7.100.000 mungkin dapat 10 juta. Mungkin nggak? Mungkin. Pas anda kita tahu nih, ini kan ujian kan. Anda melihat Imam ketika dia merelakan apa yang dia dapatkan, Allah ganjar 3 kali lipat. Nah besok ketemu 10 juta Bang Andi, ikhlaskan aja. Walaupun hati membutuhkan, ikhlaskan. Kali dapat 10 miliar, kita nggak tahu. Ujian itu. Biasanya kalau diuji besar, hikmah di balik itu pasti besar gitu. Nah sekarang nih kalau sayang banget kita Allah ya, padahal ada tasibkan 10 juta ya. Kalau ente tolak gitu, kalau ente tidak terima itu. Umpama ada 100.000 nih, ya kan ya. Kita kan mau membat aja nih. Kalau kita bisa mengalahkan atau kita memenangkan hukum, kali memang ada hikmahnya lebih besar daripada itu. Besok begitu. Nah, jadi sekalipun kita membutuhkan, ya karena sudah tahu ilmunya, ya udah, mending kita berjuang. Karena yang kita bela syariat, yang kita bela hukum, yang kita bela diri kita jangan sampai bertentangan dengan syariat itu. Nah, jangan bela diri kita, yang kita bela syariat, menghidupkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menghidupkan syariat pasti dihidupkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Satu kitab satu jam.
Enggak deh. Sekarang. Nih. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Tauhid ya? Ya, kalimat. Kemarin bukan 5 ya? Nah, ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'alana wa bikum fidarin qala radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemarin kita telah doa wallahu as'alu ayan fa'a bihi ya kula man talqahu bi qalbin salim ya. Kata si musannif kitab, dan aku bermohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan manfaat dengan kitab ini akan setiap orang yang telah menemuinya dengan hati yang selamat. Ya, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya ismu jalalah. Allah ismu jalalah. Mana ya di sini ya? Jalalah. Ini. Nama ya. Laisa bil mustaq, maknanya ya, bukanlah kalau nanti antum belajar nahwu ada makna isim yang diambil dari pecahan fi'il. Antum tahu insyaallah. Ini harus kita bahas ya. Terus masih kita bahas kan ya. Mustaq apa mustaq. Kalau ngaji yang ngajinya orang-orang yang paham nahwu enak aja ya. Jadi kita lewatin aja ya. Ya. Jadi buat apa? Umumnya kan? Umumnya. Makna umum jalalah itu. Iya, agung, nama yang agung gitu ya. Tapi maksudnya bukan mustaq. Nah, mustaq ini yang mau anda bahas percuma. Kenapa? Mustaq ini kan ada isim terpecah dihasilkan dari pecahan fi'il. Pernah nggak antum mengatakan majelis? Ya. Nah, majelis kan ini mustaq ini. Majelis ini kata dasarnya jalasa dulu. Jalasa. Masjid mustaq. Kata benda yang berasal dari fi'il gitu. Ya. Betul? Kata benda yang berasal dari fi'il madi. Bergeser ke bawah sampai 12 cabang. Nah, ada isim masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada tempat makan, waktu. Nah, itu yang kaitan isim itu mustaq pecahan fi'il. Gitu ya. Nah, Allah itu bukan mustaq, bukan pecahan fi'il, bukan. Nama Allah ya, ismul jalalah ya. Nah. Kemudian wa huwa ismun jami'un li jami' asma'illahi ta'ala husna wa sifatihi al-'aliyah. Dan nama Allah ini adalah ismun, sebuah nama jami' yang menghimpun li jami' asma'illahi ta'ala, pada seluruh nama-nama Allah Ta'ala al-husna yang baik ya. Husna baik ya, asma'ul husna ya. Ada berapa? Ada 99. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Nah, Allah ya menghimpun 99 nama ya yang kita tahu sampai yang tadi ya dari ikram ya kan, semuanya sampai tuntas itu terhimpun dengan nama satu Allah di situ. Hanya kalau antum sholat Allahnya dihilangkan kita takbir, sah nggak? Ya nggak sah. Padahal nama Allah kan banyak, ada Ar-Rahman, Ar-Rahman itu sah nggak? Nggak sah. Wajib Allah yang dilafazkan, nggak bisa nama selain Allah Ta'ala. Sekalipun Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah, Al-Malik nama Allah, Al-Qudus nama Allah, ya 99 bila mana dipakai ketika takbir diganti lafaz Allah nggak sah. Karena Allah ini menghimpun seluruh nama-nama yang nama-nama Asmaul Husna ya. Wa sifatih ya. Sifat-sifatnya ya. Hafal nggak wujud ilmu? Kalau ini apa? Coba ya, bismillah ya. Wujud idamakum khalafatul hawadisi tiyamu binafsi wahdaniyah qudrat iradan ilmu hayat sanah basar kalam jadiran muridan aliman hayan wasiran mutakaliman muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman
ini mesti dihafal. Mesti dihafal. Ini sifat wajib Wajib. 20. Sifat mustahil 20. Lawannya jaiz 1. Jadi berapa totalnya? 41 sifat bagi Allah. 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz. Jaiz bagaimana jaiz? Yes, yang wujud. Contoh jaiz itu, nah ini jaiz ya, tamsil ya, tamsilnya. Ini bagian jaiznya Allah Taala nih. Tadi ada nggak di sini? Ya, tadi ada nggak di sini? Tadi antum nggak di situ? Ya. Menjadi jaiz. Ya. Boleh jadi, boleh tidak. Setelah terjadi, wajib bagi Allah Taala. Jadi sifatnya wajib. Mampu bagi Allah Taala. Ini ta'lim jaiz sebelumnya. Nggak ada. Boleh terjadi, boleh tidak terjadi. Nah, setelah kita ngaji hari ini, wajib. Gitu ya. Nah, artinya kita bisa ambil kesimpulan adalah segala terjadi, segala sesuatu ya jaiz ya, awalnya. Ya ketika terjadi wajib. Ya, itu sifat Allah Taala ya. Cuma satu jaiz. Nah, mantap ya. Nah, Ar-Rahman. Nah, Allah Ar-Rahman. Ya, mana Ar-Rahman katsirur rahmati bi nu'amil 'azimah. Mana Rahman adalah banyaknya rahmat dengan nikmat-nikmat yang agung. Nah, contoh nih, kalau bahasa lainnya, Rahman ini nikmat secara umum lah. Ya, mendapatkan kenikmatan bukan hanya yang taat, yang tidak taat pun mendapatkan kenikmatan. Tapi Ar-Rahim khususiyat. Tidak semua orang mendapatkannya. Ya, mendapatkan rahimnya Allah Ta'ala nggak semua mendapatkan. Kalau Rahman semuanya mendapatkan sifat rahmannya Allah Ta'ala. Ya, yang taat mendapatkan rahmannya, yang tidak taat mendapatkan rahmannya. Tapi Ar-Rahim khususiyat, hanya bagian kecil saja. Nah, termasuk upaya kita saat ini untuk mencari rahimnya Allah Ta'ala. Ya, hanya la yadkhul jannah illa rahim. Tidak akan masuk surga terkecuali mereka yang punya rahmat. Nah, artinya Allah memasukkan hamba ke surga dengan sebab rahmatnya, rahimnya, sifat rahimnya. Nah, untuk mendapatkan rahimnya Allah Ta'ala, mestilah kita punya sifat rahim. Makanya suatu kemustahilan bagi mereka yang bengis, jahat, bengis yang nggak ada maksud ya, bukan mendidik ya. Ada orang bengis, naudzubillah, dia penyakitnya emang buswa, keras ya, dahsyat, benci sama orang keras. Yang begini agak susah nih mendapatkan rahim Allah Ta'ala. Ya lebih lagi. Nah, jangan sampai deh kita memang, jangan sampai kita ini tergolong orang yang punya hati bengis, naudzubillah, karena tidak pernah sejalan. Karena dua hal yang berbeda nggak mungkin terhimpun terhadap satu. Bukan rahim itu ketemu rahim. Tidak. Hanya la yadkhul jannah illa rahim. Tidak akan masuk surga terkecuali mereka yang punya sifat kasih sayang. Karena Allah berkasih sayang. Dan orang yang punya rahim, ya, dia telah mendapatkan bagian sifatnya Allah Ta'ala. Enak tak? Nah, sedangkan rahim adalah kasir rahmati bin nu'am saghirah. Sedangkan rahim ya, banyaknya rahmat, nikmat yang sedikit, artinya nggak semua orang mendapatkannya. Rahman yang agung yang banyak menyeluruh am secara umum, sedangkan rahim khas ya, secara khususiyat. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahimnya Allah. Wa takhsisu tasmiyati bihadzal asma' li'alam al-arifu an al-mustahiqa bista'ana bihi bi jami' al-umuri wa huwa al-ma'bud al-haqiqi. Dan pengkhususan nama dengan nama-nama ini agar al-arif ya, orang tahu ya, yang arif orang tahu bahwasanya ya selayaknya ya dimintakan tolong ya terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh perkara ya. Jadi Allah layak dan pantas untuk dibutuhkan gitu.
Kenapa? Kita ini hamba memang diciptakan hamba dalam status membutuhkan. Karena membutuhkan memang dasar kita lemah. Kita ini hamba yang membutuhkan, hamba yang berstatus lemah. Dan orang nih ketika dia nggak menyadari dirinya ini lemah, nggak menyadari ini hamba yang membutuhkan, lantas tidak mau mengambil kesempatan membutuhkan Allah Ta'ala, dia rugi. Nah di sini dikatakan nih, memang kita ini Allah dibutuhkan di dalam seluruh perkara, seluruh urusan. Hanya pertama kali yang paling sangat dianjurkan adalah ketika kita mendapatkan muskilah, masalah-masalah 1, 2, 3, 4. Udah, manusia makhluk, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Yang paling besar ya, yang bisa kita andalkan Allah Ta'ala. Udah. Karena kalau sudah Allah kita libatkan pertama kali ini, insya Allah nih, Anda memang wasilahnya mesti wasilah orang, Allah mudahkan di sini. Ya, karena memang di sini nih Allah berhak untuk diminta tolong. Allah berhak untuk kita mengeluh. Allah berhak untuk kita butuhkan. Nah, ini fi umuri ya, di dalam sebuah perkara. Wa huwal al-ma'bud al-haqiqi, dan Allah yang disembah secara hakikatnya. Ya, mu'ti, yang memberi segala kenikmatan. Nah, nu'ami jamak, bukan satu nikmat, semua nikmat. Apa yang kita pengen? Apa yang kita pengen? A sampai Z ada dalam berangkasnya Allah Ta'ala. Mau anak, Anda juga belum punya anak, San. Cuma nggak masalah, nggak jadi masalah. Anda belum punya anak, nggak jadi masalah. Karena dengan Anda nggak punya rahmat, dengan Anda nggak punya anak, itu pun bagian rahmat. Bagian gini. Anak ini manusia, dia beramal, dia bertindak, dia berbuat. Perbuatan bisa bermuara kebaikan atau kehinaan. Nah, tidak sedikit orang tua hina sebab anak. Tidak sedikit orang tua mulia sebab anak. Dan kita nggak tahu apakah anak kita ini mendatangkan kemuliaan, keistimewaan atau keberuntungan buat kita sebagai orang tuanya, atau hina buat kita nggak tahu. Dan Allah lebih tahu. Nah, Anda nggak dikasih anak bagi rahmat. Anda nggak pernah melihat sisi diri anak ini sedih karena nggak punya anak. Doa ya Allah, Allahumma hablana min azwajikum. Doa itu, insyaallah kami kasih anak gitu, insyaallah. Nah, jadi nggak usah bikin stres. Teman-teman yang nggak punya anak, nggak masalah, rahmat halnya. Ya, jadi bukan berarti terpuruk, sedih nggak punya anak, nggak nikmat, ada nikmat. Nah, semuanya nikmat. Silakan mereka yang berkata kok nggak punya anak, ya silakan, ente punya lisan silakan. Tapi Anda sini nggak stres, kenapa jadi stres gitu kan? Anda aja biasa-biasa aja. Kenapa ente jadi stres kan gitu kan? Anda biasa aja. Orang tua Anda nggak stres, ya Anda nggak stres ya. Teman-teman sekolah berapa anak, kenapa punya anak, ya dia aman. Gitu kan, ya. Jangan bangga. Jangan bangga. Allah lebih tahu. Anta turut anak urid. Ente punya pengen, kata Allah, aku punya pengen, kata Allah Ta'ala. Nah, kepengenan saya lebih indah daripada pengen dari Allah Ta'ala. Nah, sekarang ini ya, bikin tiap hari Ustaz. Gitu kan. Minimal kan seminggu 2-3 kali nih, ya kan? Ini ikhtiar, ya belum jadi, mesti gimana? Ya kan gitu. Masa ya kita mesti memaksakan diri gitu kan ya. Sedangkan Allah punya ketentuan. Ada kata yang buat tapi kita paksa. Nah ini. Makanya yang paling nikmat adalah nih suatu anugerah di antara ketika dikasih akhlak yang baik, dikasih hati baik, ringan untuk ilmu, punya guru, ya. Untuk ini nikmat Ustaz, nikmat bukan satu. Nikmat bukan hanya anak. Dipertemukan dengan teman-teman yang soleh, seperjuangan, sejalan, kemudian saling mengingatkan, mengajak dalam kebaikan. Ini lebih dari anak itu. Anak juga nikmat. Cuma ini jangan salah artikan, ini nikmat besar ini. Nah, coba nih, andai kita kemarin nih nggak mendapatkan perkumpulan semacam ini, ya mungkin kita masih di jalanan saat ini, mungkin kita masih sibuk ngurus dunia, mungkin nggak sedikit kita mungkin semakin jauh dari Allah Ta'ala. Tapi dengan sebab kita punya mahya, punya pengajian Mustafa, ini nikmat yang nggak bisa digambarkan, nggak bisa dibayangkan. Sampai ketika Allah menciptakan iman ngomong sama Allah Ta'ala, ya Rabb,
ya, perkuatkan hamba ya Rabb, kata iman. Maka kita Allah Ta'ala, saya kuatkan anda dengan anda punya akhlak yang baik sama kedermawanan. Artinya kedua hal ini pengokoh iman. Nah, termasuk ketika kita dikasih ada perubahan akhlak, semakin hari semakin bagus, sebab ilmu yang masuk, pengetahuan yang masuk, semakin cakep akhlaknya, semakin bagus adabnya. Ini nikmat yang terbesar. Dibalik daripada itu iman kita kokoh. Emang ada rezeki yang paling besar selain iman? Ada nikmat ya, hanya iman yang pada agung. Nikmatul azam. Nikmat kasih iman Islam ya Rabb. Nikmat ini. Ya, yang kita harapkan ya, kalau semakin hari semakin kuat, mati satu kerinduan mati. Ya, karena berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan sahabat, berjumpa sama ini, kita baca, kita dengar cerita-cerita yang sekarang. Masa-masa itu ditunggu ya. Kita lihat kaum sholihin, meninggalnya mereka itu melihat Rasulullah, ahlan wa sahlan, ya, aneh-aneh. Dan itu kenikmatan bagi mereka. Nah, jadi nikmat itu ya jangan sempitkan kalau nggak punya anak, dia ya. Jadi nikmat dengan dikasih perkumpulan semacam nikmat, nggak bisa digambarkan, nggak bisa dibayarkan dengan segala sesuatu. Ya. وإن افتتح المصنف كتابه هذا بالبسملات اقتداء بالكتب سماوية وعمالا بالأحاديث مروية كما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كتب العبد بسم الله الرحمن الرحيم في لوح أو في كتاب فإنه تكتب له ملائكة الأجر واستغفر له ما دام ذلك اسمه في اللوح أو الكتاب. Nah, membuka seorang musannif akan kitabnya dengan basmalah. Kenapa? Semata-mata ikhtada untuk meneladani kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Ta'ala dari langit. Injil, Zabur, Al-Quran, Taurat. Wa amalan sebagai bentuk pengamalan ya bil ahadis ya, ucapan-ucapan marwiyah yang diriwayatkan. Kama ruwiya an Rasulullah sebagaimana Rasul bersabda, ya, idza katabal abdu, apabila seorang hamba menulis bismillahirrahmanirrahim fi lauhin atau fi kitabin, dalam sebuah buku ya, maka fa innahu taktubu lahu malaikatu, maka malaikat menulis baginya al ajra pahala, wa tastaghfiru lahu, dan malaikat menghapuskan baginya madama dzalika ismu fi lauhin atau kitabin. Selama tulisan bismillah ada di buku kita, maka selama itu pula malaikat mintakan ampun untuk kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nah, ya. Selama tertulis ente ngaji belajar di awal dengan bismillahirrahmanirrahim, selama tulisan itu tertera, maka malaikat sama itu pula, sama tintanya nggak habis, sama itu pula malaikat beristighfar untuk ente. Sallallahu alaihi wasallam. Indah nggak Islam? Malaikat berperan untuk mintakan maaf dari kita. Allah SWT. Nah, itu jadi besok Bang Ali bawa buku ya? Bismillah. Paham nggak paham? Tulis Bismillah, lumayan. Malaikat istighfar untuk kita, ya, lumayan. Jangankan nulis, yang nggak nulis itu luar biasa. Di sini mau gimana nulis? Nah, satu huruf, dua huruf, berjannah itu, saharul jamal, ringan surganya insyaallah. Kita tulisan. Ya, wallahu alam bisawab. Mukadimah selesai. Insyaallah kita besok masuk ke perkara masalah pertanyaan-pertanyaan tentang iman besok. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan yang singkat ini ya, mudah Allah Ta'ala jadi kita sebagai hamba-hamba yang semangat mengamalkannya, dan kita menjadi hamba yang beruntung. Orang tua kita beruntung, kerabat kita beruntung, saudara kita beruntung, istri kita beruntung, anak kita beruntung. Selamat husnul khatimah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa sallallahu fatihah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. Dan kapok.